In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona terus memperkuat proyek olahraga di bawah Hansi Flick dan kebutuhan akan penyerang sayap yang eksplosif menjadi salah satu fokus utama jelang bursa transfer berikutnya. Dalam situasi tersebut, nama Antoine Semenyo dari Bournemouth layak masuk radar sebagai solusi yang realistis sekaligus strategis. Performa sang winger musim ini menunjukkan lonjakan kualitas yang signifikan, menjadikannya salah satu pemain yang paling berkembang di Premier League. Dalam 12 pertandingan terakhir, Semenyo mencatat 5 gol dan 4 assist. Kontribusi langsung terhadap 9 gol yang menunjukkan peningkatan efisiensi sekaligus kestabilan performa. Ia juga melepaskan 37 tembakan dengan 22 diantaranya tepat sasaran. Sebuah tingkat akurasi mendekati 60%, jauh di atas rata-rata pemain sayap di liga yang sering mengandalkan volume tembakan. Tak hanya itu, Semenyo memperlihatkan kemampuan dribble yang konsisten dan efektif. Dengan rata-rata 5,1 dribble sukses per 90 menit, ia menjadi salah satu winger paling progresif musim ini. Ia unggul dalam duel fisik, mampu mempertahankan bola di bawah tekanan, dan sering memenangkan duel berkat kecepatan serta kekuatan tubuhnya. Dalam aspek kreativitas, Semenyo mencatat 2 umpan kunci per laga, menunjukkan kontribusi yang stabil dalam membangun peluang bagi rekan setimnya. Intensitas permainannya juga sesuai dengan tuntutan Flick, di mana ia mencatat lebih dari 11 tekanan efektif per pertandingan, mencerminkan kesiapan bekerja dalam sistem pressing tinggi yang menjadi ciri khas pelatih asal Jerman tersebut. Barcelona saat ini kekurangan winger yang mampu menggabungkan kecepatan, fisik kuat, dan produktivitas, terutama karena beberapa pemain sering mengalami penurunan performa maupun masalah konsistensi. Semenyo yang mampu bermain di kedua sisi sayap, bahkan di posisi penyerang kedua, memberi fleksibilitas taktik yang sangat dibutuhkan Blaugrana untuk menjaga dinamika permainan. Kemampuannya menghadirkan ancaman dari sisi sayap, memenangi duel, sekaligus bekerja keras dalam transisi, membuatnya cocok dengan identitas sepak bola yang ingin dibentuk Flick. Dengan semua kualitas tersebut, Antoine Semenyo bukan hanya alternatif, tetapi merupakan opsi yang layak untuk diprioritaskan jika Barcelona ingin memperdalam skuad dan tetap kompetitif dalam persaingan gelar musim ini. Barcelona menyambut kembali Rafinha dan Joan Garcia tepat saat tim akhirnya kembali bermain di Camp Nou setelah lebih dari 2 tahun renovasi. Garcia langsung menjadi starter melawan Athletic Club, sementara Rafinha yang baru pulih dari cedera otot selama hampir 2 bulan akan memulai dari bangku cadangan. Laga ini menjadi pertandingan pertama di Camp Nou sejak Mei 2023 dengan kapasitas sementara sekitar 40.000 penonton. Hansi Flick mengekspresikan antusiasme atas kembalinya atmosfer stadion utama klub. Marcus Rashford diragukan tampil akibat sakit, sedangkan Lamine Yamal telah pulih dan siap bermain setelah sempat menepi selama jeda internasional. Flick menegaskan bahwa keputusan menahan Yamal dari tugas tim nasional diambil demi pemulihan optimal. Barcelona masih kehilangan Frenkie de Jong yang terkena skorsing dan Pedri yang cedera, meski Pedri berpeluang kembali pada laga Liga Champions berikutnya. Tim memasuki pekan ke-13 dengan selisih 3 poin dari Real Madrid. Jordi Alba mengungkap bahwa Lionel Messi masih merasa tidak puas dengan cara kepergiannya dari Barcelona dan berharap suatu hari mendapat penghormatan yang layak di Camp Nou.
Alba yang akan segera pensiun bersama Sergio Busquets setelah Inter Miami menyelesaikan playoff, berharap dapat mengakhiri karir dengan meraih 1 trofi lagi bersama Messi. Ia menilai Messi tetap kompetitif dan bahagia di MLS, terutama setelah memperpanjang kontrak hingga 2028 dan menjadi ikon stadion baru Miami Freedom Park. Alba sendiri berencana kembali ke Barcelona setelah pensiun, meski tidak dengan cara simbolis seperti kunjungan Messi sebelumnya. Ia mengakui kehidupan di Miami lebih santai pada tahap akhir karirnya, dan meski masih menikmati pertandingan, tuntutan fisik sehari-hari membuatnya siap mengakhiri perjalanan panjang di lapangan. Inter Miami kini bersiap menghadapi FC Cincinnati dengan peluang melaju ke final MLS Cup masih terbuka. Hansi Flick memandang Marc Guehi sebagai tambahan ideal untuk lini belakang Barcelona menjelang upaya perombakan pertahanan musim panas mendatang. Klub Katalan tengah mencari bek tengah baru karena Andreas Christensen diperkirakan akan hengkang dan Ronald Araujo belum menunjukkan performa stabil. Guehi dianggap cocok dengan kebutuhan taktik Flick berkat kemampuan teknisnya dan statusnya sebagai bek timnas Inggris. Kontraknya di Crystal Palace berakhir pada akhir musim, sehingga ia diperkirakan akan meninggalkan klub. Meski demikian, Barcelona menghadapi persaingan ketat dari klub lain yang juga mengincarnya. Laporan menyebutkan bahwa Barcelona tidak ingin terlibat dalam perang penawaran mengingat kondisi finansial yang masih menuntut kehati-hatian. Situasi ini menjadikan masa depan Guehi sebagai salah satu isu transfer yang akan menarik perhatian menjelang jendela musim panas. Barcelona bersiap menghadapi Athletic Club di Camp Nou dengan latar ketegangan yang masih tersisa akibat saga transfer Nico Williams. Barcelona sempat berusaha mendatangkannya selama 2 musim panas berturut-turut. Namun, sang winger akhirnya memilih menandatangani kontrak 10 tahun dengan klub Bask tersebut, membuat peluang pindah tertutup. Menjelang laga, Ernesto Valverde menegaskan bahwa tidak ada permusuhan langsung antara kedua klub, meski mengakui bahwa situasi transfer Nico sempat menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua pihak. Valverde yang memiliki sejarah panjang bersama Barcelona menilai dinamika semacam itu sebagai hal wajar dalam sepak bola. Musim lalu, Nico mendapat cemoohan dari supporter Barcelona dan respons publik di Camp Nou pada pertandingan kali ini masih menjadi tanda tanya. Valverde menekankan bahwa yang terpenting adalah sambutan hangat dari rekan setim sang pemain, sementara bagaimana para supporter bereaksi akan terlihat saat laga berlangsung.